Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di alur cerita film Imam Ahmad bin Hanbal. Terima kasih buat sobat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan murah rezeki. Seperti biasa, admin akan menemani sobat dari aktivitas sobat yang tidak terlalu penting. Dan video kali ini kita akan lanjut bahas alur cerita episode yang ke-8. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita di episode sebelumnya, di mana Amir sangat panik dan ketakutan atas keputusan Ahmad bin Hanbal yang akan menghentikan kontrak sewa tokonya dengan Amir. Tentu saja dia marah lalu menyalahkan ibu dan istrinya yang telah menyuruhnya bersikeras tetap memaksa Ahmad untuk menjual tokonya. Lalu beralih ke Ahmad bersama ibunya. Ibunya mengira putranya masih marah kepadanya. Ahmad berkata kalau dia hanya kesal kepada Amir dan keluarganya yang mencoba merenggut sumber penghasilan keluarganya dari toko itu. Ibunya pun lalu sepenuhnya menyerahkan urusan toko kepada putranya. Di Mekah, ibu dan istri Imam Syafi'i terlihat khawatir memikirkan nasib Imam Syafi'i yang masih belum ada kabar. Ibunya lalu berkata sambil menenangkan menantunya kalau Imam Syafi'i akan baik-baik saja. Sementara di Baghdad, situasi yang sama juga dirasakan oleh Imam Syafi'i yang sangat merindukan ibu dan istrinya. Dia berkata belum bisa pulang karena belum mendapat izin dari Amirul Mukminin. Di istana, Amirul Mukminin lalu mendengar informasi dan kesaksian sipir penjara tentang kesaliman terhadap para tahanan. Di sisi lain lalu terlihat perbincangan Subaidah, Rabi, dan Isa, di mana Rabi mengatakan kalau Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid kini lebih percaya dengan orang-orang Baramik dibanding dengan mereka yang di istana. Orang Baramik telah berhasil memperdaya dan mengambil hati Amirul Mukminin, sehingga mereka sangat berani dengan terang-terangan mengatur semua urusan negara. Bahkan untuk gaji mereka saja mereka atur setara sama dengan gaji Amirul Mukminin. Selain itu mereka juga memprovokasi putra mahkota Al-Makmun di Khurasan yang masih berhubungan darah Persia dengan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari perintah negara. Pergerakan mereka ini dicurigai oleh Rabi kalau ada yang mengendalikannya dari belakang. Sehingga dikhawatirkan kini negara yang dipimpin Khalifah Harun ar-Rasyid dalam situasi yang bahaya. Pendapat Rabi pun diperkuat oleh Isa yang mengatakan bahwa orang Baramik sudah mulai mengawasi dan menghasut putra mahkota Al-Makmun, seperti yang sedang dilakukan oleh Fadl bin Sahal yang mereka tugaskan sebagai penasehat Al-Makmun di Khurasan, sehingga memiliki peran penting di balik semua ini. Jadi sob, untuk diketahui orang Baramik yang dimaksud di sini adalah orang yang ada dalam keluarga besar Barmaki, yang mana saat ini Yahya bin Khalid al-Barmaki menjadi penasehat agung Khalifah Harun ar-Rasyid beserta kedua putranya Fadl dan Ja'far bin Yahya. Keluarga Barmaki berusaha mengambil alih kekuasaan Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid dengan memprovokasi kedua putra mahkota untuk menjalankan semua rencana jahatnya. Tapi meskipun sudah ada bukti untuk mengungkap kejahatan keluarga Barmaki, tetap saja Amirul Mukminin tidak akan pernah percaya kepada mereka. Karena keluarga Barmaki saat ini telah mendapat posisi yang baik di sisi Amirul Mukminin. Untuk itu Rabi meminta izin dan dukungan kepada Subaidah permaisuri istana untuk terus mengungkap kebusukan dan rencana jahat dari orang-orang Baramik. Cerita beralih ke Imam Syafi'i bersama Ibnu Hasan. Imam Syafi'i lalu berkata bahwa Amirul Mukminin kini melarang dirinya untuk kembali ke Mekah, meskipun dia telah dinyatakan bebas dari tuduhan palsu tersebut. Menurutnya keputusan Amirul Mukminin mengekang kebebasannya itu hanya untuk menjaga nama baiknya dari keturunan Abu Talib atau para Talibiyin yang sangat dibencinya. Sebagaimana kita ketahui sejak keturunan Bani Abbas menampuk kekuasaan khalifah, mereka menaruh dendam kepada sepupunya sendiri dari keturunan Abu Talib atau yang biasa disebut Talibiyin. Hal itu terjadi karena sebelumnya para Talibiyin berusaha mengambil alih kekuasaan Bani Umayyah yang otomatis juga akan merebut kekuasaan Bani Abbas. Bahkan dendam itu berlanjut ketika Harun ar-Rasyid berhasil menangkap gembong dari Talibiyin bernama Yahya bin Abdullah bin Hasan yang akhirnya dikurung di penjara keluarga al-Barmaki. Tapi keputusan Amirul Mukminin terhadap Imam Syafi'i ada hikmah dan manfaat bagi Ibnu Hasan. Dengan begitu dia bisa bertemu dan bergaul dengan Imam Syafi'i. علي أن أقدم شكري لأمير المؤمنين حتى نأنس بصحبتك يا أبا محمد. وأهل مرارة فرقتي Selanjutnya Ibu Amir bertemu dengan Ahmad bin Hanbal dan ingin membicarakan sesuatu yang penting. Sementara Amir masih dalam keadaan panik dan takut atas keputusan Ahmad yang mengancam akan menghentikan kontrak sewa toko dengannya. Tak lama kemudian ibunya pun pulang membawa kabar baik bahwa Ahmad mengizinkan Amir kembali memakai tokonya.
Dengan syarat Amir tidak boleh membahas lagi tentang penjualan toko itu dan harus segera melunasi sewa toko yang menunggak. Keesokannya Amir menemukan ibunya tidur di luar dan dia mengira ibunya telah meninggal. أمي أمي يا عامر ماتت يا ويلي أمي ماتت. Dia selanjutnya berteriak dengan panik memanggil istrinya. Bukannya bersedih, istri Amir justru gembira melihat mertuanya diabarkan meninggal dunia. Tapi ternyata ibu Amir hanya pura-pura meninggal untuk mengetes putra dan menantunya. أنت أيتها الحرباء زوجتك القبيحة إذك يا ابنة الجزار. يا أحمدك يا رب. Cerita berlanjut ke Imam Syafi'i yang menyampaikan kajian singkat mengenai hukum mandi sebelum sholat Jumat. واجب على كل محتلم هما أنه واجب صلاة الجمعة إلا بالغسل بالاختيار والأخلاق والنظافة. Bishr al-Marisi yang melihat dan mendengar penyampaian Imam Syafi'i tersebut tertarik lalu mengikutinya. Sementara di tempat lain Badr berusaha membujuk dan mengajak Suhaib agar ikut dalam kajian paham Mu'tazilah. Tapi Suhaib menolak lalu menasihati sahabatnya agar menjauhi paham tersebut. Sebab mereka adalah musuh dari Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Kembali ke Imam Syafi'i yang diikuti oleh Bishr al-Marisi. Bishr lalu menyampaikan kekagumannya atas penyampaian Imam Syafi'i dalam kajian singkat tersebut. Dia juga menyebut dirinya adalah murid dari Abu Yusuf. Mendengar hal itu Imam Syafi'i tentu saja mengenal beliau. Mereka kemudian berkenalan lalu berharap bisa saling berdialog di rumah Imam Syafi'i. Berlanjut ke Ibnu Nuh bersama Badr dan Abi Duad. Ibnu Nuh memperkenalkan Badr kepada Abi Duad. Dia juga menyampaikan mengenai Badr yang meragukan firman Allah yang pernah mereka bahas sebelumnya. Tapi kelihatannya Abi Duad lebih berpihak dan membela Badr dengan paham Mu'tazilahnya. أن الحق معه. زال لديك شك بما قلت؟ أهلا بأخي بدر، أسعدتني زيارتك. أنا الذي أرجو ذلك يا أبا عبد الله. Lalu di pasar secara kebetulan Amirul Mukminin yang sedang menyamar lalu melihat seorang wanita sedang mengambil bekas makanan di tempat sampah. Dia pun kemudian memerintahkan pengawalnya untuk mengikuti dan mencari tahu tentang wanita itu. المطلقة أمر مستحيل بتك يا هارون دون أن تدري. Lalu di rumahnya Imam Syafi'i menceritakan tentang Bishr al-Marisi kepada Ibnu Hasan. Mendengar cerita Imam Syafi'i tersebut, Ibnu Hasan lalu memberitahu bahwa Bishr al-Marisi telah terpengaruh paham Mu'tazilah. Menurut Ibnu Hasan, dia hanya memanfaatkan citra Abu Yusuf gurunya untuk menyebarkan pemikirannya yang rusak sesat dan tunduk pada ahli bid'ah. Imam Syafi'i lalu menarik nafas, bahkan tidak percaya jika mengingat kesan pertamanya bertemu dengan Bishr al-Marisi yang terlihat sebagai seorang yang faqih. Ibnu Hasan lalu menyarankan agar Imam Syafi'i menjauhi Bishr al-Marisi dari kajiannya. Tapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang seperti Bishr al-Marisi bukan dijauhi tapi harus dihentikan dan diluruskan. Karena mereka akan tetap berkembang jika orang benar diam dan menjauhinya. Cerita beralih ke perkumpulan paham Mu'tazilah. Terlihat mereka sedang membahas kajian dalam pemikiran dan pemahaman mereka. Beberapa saat kemudian Bishr al-Marisi datang lalu menceritakan kalau dia telah bertemu dengan Imam Syafi'i, orang yang fasih, hafiz, dan ahli hadis. Bishr berencana akan memanfaatkan dan mempengaruhi pengetahuan Imam Syafi'i agar bisa tunduk kepada paham mereka. Di tempat lain, Syafi'i kembali ke rumah Sumruda untuk membeli Faus sebagai budaknya. Faus setuju dirinya dibeli oleh Syafi'i tapi dengan satu syarat. Faus hanya ingin dirinya merawat kakaknya Syafi'i yang sakit dan cukup sebagai pelayannya, tidak lebih dari itu. Faus menegaskan kembali kalau dirinya adalah orang merdeka, bukanlah seorang budak. Mendengar permintaan Faus seperti itu, Syafi'i pun setuju dan tetap akan membelinya. أنا كرسي الخلافة من ورائك النار ومن أمامك الجنة إني لأخشى أن تكون الأولى للثانية اللهم أظلنا بظلك. Beberapa saat kemudian pengawal yang diperintahkan mengikuti wanita pengais makanan di sampah tadi telah kembali dan menghadap Amirul Mukminin. Dia kemudian menyampaikan informasi yang didapat tentang wanita itu. Bahwa rumah wanita itu sudah tidak layak untuk ditempati dan dia orang miskin yang tidak ada penolong baginya. Mendengar informasi itu, Amirul Mukminin lalu memerintahkan pengawalnya agar mencarikan rumah yang layak untuk wanita itu, serta memberikan jatah bulanan untuk kehidupannya. Perintah Amirul Mukminin itu juga diberlakukan kepada semua orang yang bernasib sama seperti wanita itu. Cerita kembali berlanjut ke pengajian perkumpulan paham Mu'tazilah. Di sela-sela kajiannya, Badr memberitahu Bishr tentang Suhaib yang menolak ikut dalam paham mereka. Selanjutnya di istana, Amirul Mukminin menghadirkan para penasehatnya.
Sahal lalu berkata dan menyanjung putra mahkota Al-Makmun sebagai orang yang cerdas di depan Amirul Mukminin. Sahal berusaha mempromosikan Al-Makmun sebagai pewaris tahta dan pengganti Harun ar-Rasyid yang lebih pantas dari putranya yang lain. Rabi lalu menanggapi dan justru merekomendasikan salah satu lagi putra Amirul Mukminin bernama Abu Musa. Menurutnya Abu Musa tak kalah dari saudaranya Al-Amin. Kebaikan dan keunggulannya pun tidak ada yang menandinginya mengikuti Bani Hashim leluhurnya. Amirul Mukminin pun mengapresiasi semua pendapat para penasihatnya. Dia lalu bertanya kenapa Fadil dan Ja'far tidak hadir dalam pertemuan itu. Sahal beralasan kalau mereka sedang sibuk dengan urusan negara. Tapi Rabi membantah kalau Ja'far sedang sibuk dengan proyek istana yang dia bangun dan menghabiskan biaya 20 juta dirham. Isa lalu mempertanyakan proyek istana yang dibangun Ja'far, padahal dia sudah memiliki rumah dan istana. Jadi buat apa dia membangun istana baru lagi? Untuk meredam terjadinya perdebatan antar para penasehatnya, Amirul Mukminin pun kemudian mengalihkan tema pembicaraan. قل لي يا ابن الربيع مولاي الرشيد يقصد الشافعي به قاضي قضاتك يا أمير المؤمنين. في بغداد أليس كذلك؟ Kembali ke cerita keluarga Amir yang tidak pernah akur. Ibu dan istrinya lagi-lagi bertengkar. Dan kali ini Amir pun tidak mau ambil pusing. Sementara di sisi lain Zumruda mencoba bersikap baik pada Fauz dengan memberinya makan. Dia berharap Fauz tetap sehat dan cantik saat pembelinya kembali lagi. Tapi Fauz tidak memperdulikannya dan itu membuat Zumruda pun kembali kesal. Setelah Zumruda pergi, Fauz kemudian memikirkan tentang Safi yang akan membelinya tapi belum juga kembali menemuinya. Selanjutnya di pasar, Faraj lalu bertemu dengan Bahlul. Bahlul lalu menasihati Faraj agar melakukan pekerjaan yang benar dan halal karena Allah mengetahui apa yang dia kerjakan. Dan agar dia jangan sampai tergoda oleh fitnah. Faraj lalu menemui Sahlan yang menyuruhnya menjadi mata-mata. Sahlan menganggap informasi yang diberikan oleh Faraj tidak penting. Dia lalu mengancam akan menggantikannya dengan orang lain jika Faraj memang tidak sanggup. Faraj lalu meminta untuk mencobanya lagi dan akan memberikan informasi penting yang diinginkan Sahlan. Baik sobat, ini adalah bagian akhir cerita di episode ke-8 ini. Jika sobat suka dengan alur cerita film ini, mohon like video ini dan jangan lupa subscribe juga agar sobat tidak ketinggalan alur cerita episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.